Selamat datang di podcast Suara Murakata, menyala Murakata, menyapa langsung warga Murakata. Baik, selamat pagi kawan-kawan semua. Biasanya Fiji Rahman berada di studio radio Suara Murakata Barabai di channel 97,8 FM. Dan pagi ini merupakan pagi yang sangat spesial sekali. Kita berada di ruang yang baru, di ruang podcast. Dan hari ini kita bersama orang yang sangat spesial dan tentunya masyarakat Hulu Sungai Tengah sangat penasaran sekali siapakah orang yang berada di sebelah Fiji Rahman hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan juga selamat datang dalam podcast hari ini. Kita akan berbincang mengenai Dekranasda Hulu Sungai Tengah, produk unggulan daerah serta peran Dekranasda dalam mendukung ekonomi kreatif dan UMKM. Bersama kita telah hadir Ketua Dekranasda Hulu Sungai Tengah. Boleh kita kasih tepuk tangan dong buat Ibu Deni Era Yulianti. Selamat pagi menjelang siang masyarakat warga Murakata. Oke, di sebelah Fiji Rahman sudah ada orang yang sangat spesial, Ibu Deni Era Samsul Rizal, Ketua Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan beliau juga merupakan Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Boleh kita kasih aplaus sekali lagi dong, yang meriah dong. Ibu terlihat segar sekali, cantik sekali pagi ini. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu Kabar ya. baik dan salam bahagia selalu tersenyum buat masyarakat Murakata. Halo. Ibu, hari ini kita berada di podcast Suara Murakata. Kita punya tagline menyala Murakata, menyapa langsung warga Murakata. Gimana, boleh kita sama-sama Bu? Oke, kita sama-sama. Menyala Murakata, menyapa langsung warga Murakata. Boleh tepuk tangan lagi dong. Ibu, hari ini Fiji Rahman sangat senang sekali, tapi ada satu pertanyaan di awal ini mengenai Dekranasda. Fiji Rahman adalah salah seorang masyarakat yang masih belum memahami apa itu sih Dekranasda dan tentunya apa ruang lingkup kegiatannya, Bu. Boleh Ibu diceritakan sedikit lah. Iya. Kita boleh bahasa sehari-hari, boleh juga nggak apa-apa, Bu. Sehari-hari Iya, Bu. enak, Santai aja, kayaknya Bu. nyamannya tuh kita bahasa Banjar aja. Nah, oke, Bu. Bahasa Banjar, bahasa Barabai. Itu nyamannya kayaknya lah kita Bu, ini nah. boleh. Apa tadi yang Pian tanyakan tadi? Fiji Rahman salah seorang yang masih belum mengerti, belum tahu apa sih itu Dekranasda dan tentunya juga ruang kegiatannya apa aja sih kalau boleh tahu? Dekranasda itu Dewan Kerajinan Nasional Daerah adalah organisasi yang bergerak dalam pembinaan, pengembangan keterampilan di masyarakat, kerajinan serta produk kreatif daerah kita atau daerah produk-produk yang kita kenal dengan di kabupaten kita sendiri. Fokus kami adalah membantu pengrajin, pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Peran Dekranasda untuk mendukung UMKM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu seperti apa perannya kalau gitu? Kami melakukan pendampingan seperti ulun harus turun langsung ke lapangan, mulai pembinaan kualitas produk, pelatihan desain dan kemasan. Desain kita sekarang kita betul-betul kita seleksi betul cara mendesain sasirangan. Terus kita pembikinan makanan kita betul-betul kontrol itu produknya halal atau tidak. Itulah tugas Dekranasda. Hingga promosi itu pemasaran kami juga mengembani pelaku usaha untuk masuk dalam seperti pameran ke seluruh Indonesia dan seluruh provinsi maupun kabupaten. Kami selalu hadir di dalam acara pameran itu untuk memperkenalkan produk Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jadi Dekranasda ini perannya sangat sentral sekali ya Bu ya, Iya. bagi UMKM ya Bu ya. Iya. Selain tadi tentang labelnya juga ikut mempromosikan keluar daerah. Iya. Setiap daerah itu kan Bu punya produk unggulan. Iya. Nah, produk unggulan apa sih yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah? Produk unggulan sih banyak kita di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ya. Kayak seperti kacang jaruk Oh, Haji kacang Ati. jaruk. Nah,
Itu asli Barabai itu? Asli Barabai, itu orang Haruyan. Orang Haruyan. Itu asli orang Barabai. Tapi banyak lagi kita produk-produk kita seperti wadah cincin, apam Barabai itu sudah melekat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemungkinan produk-produk lain itu belum memperkenalkan dirinya. Sebenarnya itu wadahnya nyaman-nyaman jadi kita bahasa Barabai. Iya. Mungkin perlu promosinya yang lebih terkenal. Jadi saya Ulun sebagai ketua Dekranasda silahkan mau mempromosikan makanannya ke tempat Ulun tanpa biaya. Tapi itu Ulun uji coba dulu, jar orang tuh diuji coba dulu makanan itu, produk itu kualitasnya nyaman kadanya. Kalau itu produk itu nyaman, itu pastinya Ulun promosikan tanpa biaya. Jadi silahkan masyarakat UMKM yang mau mempromosikan produknya ke tempat Ulun tanpa biaya itu. Gimana caranya mempromosikannya, Bu? Silakan titip per makanan itu ke tempat Ibu Camat. Oh, camat masing-masing? Camat masing-masing. Oh, begitu ya, oke. Oke, tadi kita sudah bicara tentang produk unggulan. Ternyata di HST ini banyak sekali produk unggulannya, Bu, ya? Seperti Sasirangan. Kita kan alhamdulillah sekarang Om Rahman sekarang kita produk sasirangan semakin mencuat. Sudah go nasional, internasional? Iya, sudah di bawah itu. Seperti yang dikenakan Ibu Iya. saat ini. Saya boleh kita kasih tepuk tangan dong? Saya sehari-harinya pakai kalau ada acara terbiasa dengan pakaian sasirangan. Berarti harusnya Fijiraman hari ini pakai sasirangan juga dong, Bu, ya? sebenarnya. Next mungkin Ibu dikasih ke Fijiraman dan sasirangannya. Apalagi yang kita punya sendiri kan sasirangannya seperti burung anggang. Oh, betul sekali. Jadi itu salah satu produk unggulan ya. Berarti kan Fijiraman sekarang salah kostum hari ini. Salah kostum berarti Fijiraman nih. Ya kan Fijiraman salah kostum hari ini kita. Tapi nggak apa-apa, walaupun Fijiraman nggak pakai sasirangan, tapi hati Fijiraman tetap HST, Bu. HST menyala. Kasih tepuk tangannya. Itu ngeles yang luar biasa. Oke, Ibu, tadi kita sudah bicara tentang produk unggulan. Tentunya di setiap daerah, terkhusus di Kalsel ya, Bu ya, produk unggulan itu punya ciri khas masing-masing. Nah, kira-kira menurut Ibu khas dan ciri khas produk unggulan di HST itu yang seperti apa, Bu? Khas kita sasirangan itu produk unggulannya dengan burung anggang atau burung sulangking jar orang Barabai. Burung sulangking. Sulangking. Fijiraman enggak tahu kan? Belum. Wah, biasa yang dipakai jaket Pak Bupati itu. Pak Bupati pakai burung sulangking. Burung sulangking namanya itu. Itu menjadi ciri khas pembeda ciri ya, Bu ya. khas tersendiri dari HST. Oke, Bu, bagaimana strategi filosofinya? Saya ingat ya. Apa, Bu? Tugu burung anggang yang ada di Murakata. Itu. Oh, begitu. Iya. Boleh tepuk tangan gitu. Kita tepuk tangan aja dulu. Kita kan yang santai-santai aja. Dibanyakin tepuk tangan aja. Yang penting kasih tepuk tangan dulu, Fijiraman. Karena hari ini benar-benar hari yang spesial juga bagi Fijiraman, Bu. Tadi pagi, bangun pagi, tiba-tiba dapat telepon hari ini Ketua Dekranasda mau ketemu, dan podcast itu luar biasa sekali bagi Fijiraman, Bu. Dan senang sekali hari ini bertemu. Iya, terus Ulun tambahkan lagi. Apa itu, Bu? Kerajinan purun ada. Oh, tupi purun. Purun, ada tas purun. Oh, tas purun. Ada ini topi purun. Mungkin Fijiraman udah tahu, Pak, bahwa belum ada kita juga. kerajinan purun. Terus ada lagi kerajinan marmer yang ada di Birayang. Wow, ternyata HST ini banyak sekali ya, Bu banyak ya. kita pengrajin yang masih malu-malu mengeluarkan idenya. Sebenarnya pengrajin kita di HST ini banyak sekali. Iya. Luar biasa. Fijiraman salah seorang yang boleh dianggap generasi muda ya, Bu ya, karena masih belum tahu peran Dekranasda seperti apa. Nah, kira-kira Dekranasda itu untuk menarik minat kita-kita yang muda-muda ini kayak gimana caranya? Jadi para UMKM apabila untuk menarik minat sekarang, mainkan itu di online. Media sosial seperti TikTok, seperti Instagram. Itu kita mainkan di sana, Fijiraman. Kita sekarang zamannya
medsos. Iya, betul. Jadi permainannya penjualannya di media medsos. Jadi barang itu kan cepat penjualannya, bukan untuk di Dekra aja barang itu. Untuk penjualannya melalui medsos. Nah, terus ada lagi kita jamu herbal juga ada di. Oh, ada jamu juga. Iya. Kan di Barabai banyak juga jamu herbal. Mau jamu apa, PJ? Apa mau jamu kuat? Kasih tepuk tangannya dulu, PJ. Jamu kuat atau mau? Boleh. Oh, udah PJ mau jamu kuat. Iya betul. Ternyata hari ini PJ Rahman banyak sekali dapat ilmu nih. Ternyata UMKM di HST itu banyak sekali ya, Iya, Bu. banyak. Jadi ada jamu juga, ada sasirangan. Ada sasirangan. Terus untuk menggait generasi muda untuk mencintai UMKM kita lewat media sosial ya, Bu, Iya. ya. Mungkin ini salah satu podcast yang nantinya juga bisa terinspirasi anak-anak muda di HST ya, Bu Iya. ya. Baik, kita banyakin tepuk tangan lagi dong. Tepuk tangan aja. Kita bikin ketawa aja ya, PJ Iya, Rahman makanya sekarang. kita santai-santai aja. Iya, kita bikin santai aja. Tadi kita sudah bicara tentang produk unggulan dan juga ciri khas. Nah, tentunya setiap produk-produk atau usaha-usaha kita itu kita punya tantangan atau kendala atau gimana gitu. Nah, menurut Ibu selama ini tantangan terbesar yang dihadapi pelaku atau perajin UMKM di HST itu apa aja, Bu, kalau boleh tahu? Mungkin tantangannya ini Ah, dari desain penjual. desain Desain kemasan itu kita yang kurang menarik minat pembeli. Oh. Nah, itu kadang si pembeli kayak itu PJ Rahman seperti casing HP Iya, Bu. di dalam, kadang di luarnya bagus, Ah, kita cicipi wadahnya kadang nyaman itu produknya. Kita bikinlah kemasan itu bagus, kemasannya bagus, itu akan menarik minat si pembeli. Dari kemasan dulu kita pasti akan menarik minat pembeli. Dari kemasan itu akan menarik minatnya si pembeli, serta menghubungkan dengan pameran. Kita akan menghubungkan dengan biasanya untuk dibawa ke pameran. Insya Allah di tanggal 14 ini ada kita bawa ke Jogja. Dari barang makanan sama sasirangan. Itu ada untuk pesenso yang kita tampilkan, sasirangan kita tampilkan pesenso di Yogyakarta tanggal 14 ini. Jadi siapa tahu anak-anak mahasiswa yang ada di Jogja, ayo saksikan kabupaten kita akan tampil di Pesenso di Malioboro. Tepuk tangannya PJ Rahman. Penting kita enjoy aja ya PJ Rahman nih, akhirnya kan PJ Rahman yang jadi grogi dia. PJ Rahman yang Bagaimana jadi nggak nih. grogi? PJ Rahman bertemu orang yang luar biasa di HST. Dadakan lagi. Kita bicara tentang Dekranasda ini sangat luas sekali ternyata ya, Bu ya. Selain bicara tentang produk, kita juga bicara tentang go nasional ternyata. Dan selama ini tadi ada planning, ada event di Jogja ya, Bu. Selain di Jogja, sebelum itu ada di mana-mana saja sudah, Bu, produk kita ini? Produk kita kemarin ada di Jakarta, ada di Balikpapan. Itu penjualannya mencuat sasirangan. Sasirangan kita alhamdulillah mencuat waktu di Balikpapan. Tapi alhamdulillah sasirangan kita bukan di Balikpapan aja, di Jakarta atau dimanapun produk sasirangan kita atau makanan kita itu terus jalan pengiriman Dekranasda ke luar daerah. Jadi alhamdulillah produk-produk Dekranasda yang ada di pengrajin kita di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pengiriman tiap hari ada untuk keluar kota. Jadi membuktikan bahwa saya tanggung jawabnya tuh berat untuk Dekranasda dan bertanggung jawab betul PJ Rahman untuk penjualan para pengrajin. Berarti selama ini Ibu juga membantu penjualan di online? Masya Allah, Di saya online, Ibu? di online saya Di media penjualan. sosial gitu? Iya, di media sosial. Banyak yang pesan lewat media sosial Ibu? Banyak,
begitu ya Bu. Lewat media sosial. Ternyata Ulun Ibu lebih sangat banyak. luar biasa Iya, sekali. alhamdulillah. Mempunyai peran yang sangat kompleks sekali. Iya. Boleh tepuk tangan sekali. Tepuk tangan aja dulu. Bukan hanya sekedar ketua tapi juga membantu pemasaran Iya, ya Bu ya. alhamdulillah. Ulun membantu pemasaran sampai kemana-mana. Jadi melalui pengirimannya melalui dari Dekranasda. Saya sampaikan ini ada barang yang orang mau order, sampaikan ke Dekranasda. Dekranasda terus mengirim ke keluar daerah. Sampai daerah Sumatera kita kirim barang kita. Sumatera. Iya. Berarti udah seluruh Indonesia. Iya, nih? alhamdulillah. Luar biasa, Bu, ya. Sama jaket kita kirim ke daerah Jakarta, Tangerang. Jakarta Iya, Tangerang juga. di Tangerang. Berarti harusnya ini Fiji Rahman benar-benar Iya, salah kostum. PJ Rahman ternyata salah Nanti kostumnya. next kalau ketemu lagi kita pakai sama sasirangan Oke. ya Bu ya. Boleh couple nanti ya Bu Iya, ya. kita couple ya PJ Rahman. Oke. Baik, kawan-kawan semua, kita masih berada di podcast Suara Murakata, menyala Murakata, menyapa langsung warga Murakata melalui podcast. Mungkin Bu, ke depan kita nanti podcastnya boleh kita via interaktif ya boleh ya Bu ya nanti ya. Jadi masyarakat yang nonton live streaming kita ini bisa telepon-telepon kita. Iya. Boleh nanti kita kayak gitu Bu? Boleh. Boleh langsung tanya-tanya Iya, ya Bu ya. iya, Wah, iya, luar iya. biasa Boleh. banget. Jika ada masyarakat atau kita kaum muda ini pengen bergabung atau belajar atau pengen tahu cara memasarkan produk melalui Dekranasda itu, kira-kira gabungnya seperti apa Bu? Caranya kemana gabungnya itu? Oh, silakan masyarakat menghubungi Sekretariat Dekranasda OMKM maupun anak muda yang ingin berkolaborasi, silakan hubungi Sekretariat Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jangan lupa pesan, jangan malu untuk berjualan. Zamannya sekarang zaman cari uang. Anak muda harus pintar-pintar cari usaha untuk masa depannya. Itu pesan dari Mama Deden. Biasanya ulun dipanggil dengan Mama Deden, yang dikenalnya dengan Mama Deden. PJ Rahman. Biasa kalau PJ Rahman kan dikenal dengan PJ Rahman ya. Siap. Kalau ulun dikenalnya dengan Mama Deden. Jadi PJ Rahman memanggilnya Mama Deden kayaknya lebih enak ya PJ Rahman ya. Ya. Oke, baik Mama Deden, terima kasih kepada Ketua Dekranasda Hulu Sungai Tengah, Mama Deden, atas penjelasannya dan juga pertemuan podcast yang ini singkat tapi luar biasa banget. Iya, Sangat alhamdulillah, berkesan sekali. iya. Boleh nanti kita ketemu lagi podcast kedua? Oh iya, kita boleh ya Bu ya? boleh, kita kan Heeh. bikin podcast yang lebih gini via telepon kan nanti. Boleh, Nanti kita iya, jawab siap. langsung orang-orang masyarakat. Oke, baik kawan-kawan semua, tadi kita sudah banyak sekali berbincang dengan Mamah Deden, Ketua Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan tentunya masyarakat yang lagi nonton podcast kita hari ini Bu juga pengen tahu visi dan misi Dekranasda Hulu Sungai Tengah. Boleh? Oke, kita lanjutkan PJ Boleh, Rahmat. boleh. Isinya melestarikan kerajinan tradisional sebagai warisan budaya daerah, meningkatkan kapasitas perajin melalui pelatihan dan pembinaan, mengembangkan produk unggulan yang inovatif dan bernilai ekonomi, memperluas jaringan promosi dan pemasaran produk, dan menguatkan kemitraan dengan pemerintah, komunitas, dan dunia usaha. Itu visi misi Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Tengah. HST menyala PJ Rahmat. Menyala. Kasih tepuk tangannya dulu. Kita bikin podcast Suara Murakata lagi. Di session terakhir ini mungkin Ibu ada pesan-pesan buat anak-anak muda di HST biar tambah mencintai UMKM-nya dan bersemangat lagi untuk menyalakan HST. Apa Bu pesan-pesan? Pesan-pesan buat anak-anak muda, pesan Mama Deden, belilah produk yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jangan beli produk di luaran, beli produk di dalam HST. Tapi tergantung wadahnya juga Bang lah. Orang ketujuh kadanya lah. Iya. Nah, tapi Mama Deden memohon meminta belilah produk yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan Mama Deden berpesan dengan kaum wanita
harus hidup mandiri, jangan berharap dengan suami, harus bekerja mandiri, jangan berharap ketergantungan dengan suami, berjuang untuk mencari cuan, bukan berjuang untuk yang aneh-aneh. Itu pesan Mama Deden. Gunakan medsos dengan produk berjualan, menjadi kita produk jual beli yang kita bikin. Jangan menggunakan medsos yang aneh-aneh. Bujur kada PJ Rahman? Bujur banar. Nah, bujur banar itu pesan ulun dengan kaum wanita, jangan dengan ketergantungan dengan suami. Harus bisa bekerja keras, mandiri. Bagaimana PJ Rahman? Kasih tepuk tangannya dulu. Hari ini kok PJ Rahman yang grogi. PJ Rahman yang grogi hari ini. Ibarat PJ Rahman nih kalau main sinetron, gugupnya sudah. Apa huruf nih hari ini nih? Penyiarnya hari ini aku nih. Oke, masyarakat Hulu Sungai Tengah semuanya, mungkin kita gantian hostnya Ibu sekarang ini. Boleh Mama Deden jadi hostnya, tanya-tanya ke PJ Rahman. Hari ini kayaknya Mama Deden jadi hostnya ya. Mama Deden yang ayo bikin ketawa aja kita. Yang pasti hari ini benar-benar hari yang spesial bagi PJ Rahman dan juga kawan-kawan kru dari Kominfo mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua masyarakat Hulu Sungai Tengah yang sudah nonton video ini. Ini benar-benar video informatif dan menjadi inspirasi buat kita semua. Sekali lagi terima kasih Mama Deden, Ketua Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan mudah-mudahan setelah podcast ini pelaku-pelaku UMKM dan generasi muda tambah bersemangat lagi dan menjadi inspiratif ke depan, menyala Murakata, menyapa langsung warga Murakata. Hai Sep, menyala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. PJ Rahman aja kan kalau lagi wassalamualaikum. Tadi ingat lagi. Lagi. PJ Rahman kan kalau lagi wassalamualaikum. Kok sebelah sih, Bu? Langsung closing.